You've gotta know that nothing lasts forever. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan pemasangan oksigen dan pemasangan selang NGT. Yuk simak informasinya. Yaitu pemasangan oksigen, yaitu pemberian bantuan gas oksigen pada penderita yang mengalami gangguan pernapasan ke dalam paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat khusus seperti nasal kanul. Tujuannya yaitu yang pertama memenuhi kekurangan oksigen, membantu kelancaran metabolisme sebagai tindakan pengobatan, mencegah hipoksia, dan mengurangi beban kerja alat napas dan jantung. Dan yuk simak video penjelasan dari saya. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Salma Juliana Tessa dari Prodi S1 Kebidanan semester 3 di Institut Medika Dr. Gizi Herman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemasangan oksigen. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan yaitu siapkan alat. Yaitu yang pertama ada tabung lengkap, ada termometer, humidifier, dan flowmeter. Lalu siapkan juga nasal kanul, oksigen, handscoon, jelly, dan plaster untuk fiksasi. Lalu langkah yang kedua yaitu persiapan lingkungan. Kita sebagai bidan harus menjaga privasi pasien. Yang ketiga yaitu persiapan pasien. Kita memperkenalkan diri kepada pasien, lalu melakukan persetujuan kepada pasien atau keluarga pasien, dan memberitahu tindakan yang akan kita berikan. Lalu setelah itu lakukan pengaturan posisi pada pasien agar lebih nyaman. Lalu yang keempat adalah prosedur pengerjaan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan teknik 7 langkah. Lalu yang kedua, pakai handscoon agar tetap steril ya. Lalu yang ketiga, sambungkan nasal kanul dengan selang oksigen yang ada pada humidifier. Lalu setelah itu putar tombol pengukuran aliran yang kecepatannya sesuai, lalu sampai timbulnya gelembung pada humidifier. Lalu setelah itu kita melumasi nasal kanul dengan jelly. Nah, setelah itu kita lakukan pemasangan nasal kanul pada lubang hidung pasien dan selang melingkar pada kepala pasien atau diselipkan pada telinga pasien, lalu kita lakukan fiksasi. Nah, setelah itu kita mengatur aliran oksigen sesuai kebutuhan. Lalu kita mengajarkan pasien untuk bernapas melalui hidung dengan mulut yang tertutup. Setelah itu atur posisi pasien dengan nyaman dan beritahukan kepada pasien bahwa tindakan telah selesai. Nah, setelah itu rapikan alat dan lepas handphone. Lalu cuci tangan kembali dengan teknik 7 langkah. Lalu setelah selesai lakukan dokumentasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Yang kedua yaitu pemasangan NGT, adalah cara internal pemberian makanan melalui gastrointestinal tract dengan cara memasukkan tub NGT juga pending duodenal gastric tube. Tujuan pemasangan NGT itu yang pertama, memberikan suplemen cairan nutrisi atau makanan ke lambung untuk klien yang tidak dapat menelan. Yang kedua, dekompresi, yaitu mengeluarkan sekret untuk mencegah terjadinya disensi. Yang ketiga, lavage untuk mengirigasi lambung oleh karena pendarahan lambung, keracunan, dan dislatasi lambung. Yang keempat, mengambil cairan lambung untuk analisis laboratorium. Setelah ini akan ada video dari saya. Yuk simak videonya. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Salma Juliana Tessa dari Prodi S1 Kebidanan semester 3 di Institut Medika Dr. Gizi Herman. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pemasangan selang NGT. Yang pertama yang harus kita lakukan
lakukan yaitu mempersiapkan alat. Yang pertama adanya selang NGT nomor 16 French untuk dewasa dan beda lagi untuk anak ya. Lalu adanya split 50 cc lubang tengah, adanya bengkok, gunting, plester, jeli, akses steril, perlak itu untuk pasien, dan adanya stetoskop, handphone steril, ada yang berisi air. Nah, langkah yang kedua yaitu persiapan lingkungan. Sebagai seorang bidan, kita harus menjaga privasi pasien. Untuk yang ketiga yaitu persiapan pasien. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri. Yang kedua melakukan informan konsen pada pasien atau keluarga pasien. Yang ketiga yaitu beritahu pasien tindakan apa yang akan kita lakukan dan memberitahu pada pasien bahwa tindakan yang akan kita lakukan ini akan ada di dalamnya. Lalu yang keempat, atur posisi pasien agar seperti menghadap. Lalu setelah itu lanjut ke langkah-langkah prosedur yang akan kita lakukan. Terlebih dahulu kita harus mencuci tangan dengan teknik 7 langkah. Nah, setelah itu kita lakukan untuk membersihkan hidung pasien, ada untuk memastikan ada atau tidaknya luka dan ada atau tidaknya sumbatan. Lalu setelah itu kita pakaikan pasien pola, lalu membuka kemasan NGT dan kita memakai handphone yang steril. Setelah itu adanya pengukuran selang NGT yang akan dimasukkan ke dalam lambung dengan cara pangkal ujung NGT didekatkan ke dalam kedekatkan ke hidung, lalu ditarik menuju ke daun telinga, lalu akan ditarik menuju ke setrum esophagus, lalu setelah itu ditandai. Ujung dari selang NGT ini akan diolesi menggunakan pasta steril yang telah diberi jeli sekitar 15-20 cm. Lalu setelah itu masukkan selang NGT perlahan demi perlahan dan sambil memberitahu kepada pasien untuk menelan. Jika adanya tahanan maka harus segera dihentikan dan dilakukan kepada lubang hidung yang satunya. Nah, untuk pengecekan selang NGT ini apakah dia sudah masuk apa belum ke dalam lambung, ada 3 cara. Untuk yang pertama yaitu aspirasi dengan menggunakan split 50 cc lubang tengah, yaitu menyambungkan split dengan ujung NGT lalu menghisap atau mengeluarkan cairan lambung sedikit. Nah, jika tepat maka cairan lambung tersebut akan keluar dan warnanya itu kekuningan. Setelah itu dimasukkan kembali. Untuk langkah yang kedua yaitu pangkal selang NGT dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Jika adanya gelembung udara, maka selang tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan dan harus segera diangkat atau segera dicabut. Namun sebaliknya, jika tidak ada gelembung udara, maka berarti telah masuk ke dalam lambung. Untuk yang ketiga yaitu memasukkan udara ke dalam lambung menggunakan split 5 cc, split 50 cc kira-kira 55 cc saja, dan sambil mendengarkan stetoskop di daerah lambung. Nah, setelah itu jika adanya bunyi berarti selang NGT telah masuk ke dalam lambung. Nah, lalu melakukan pengkleman selang NGT. Jika tidak ada penutupnya, maka bisa menggunakan selang itu sendiri. Lalu melakukan fiksasi selang NGT menggunakan plester yang dilekatkan pada hidung. Setelah itu rapikan pasien dengan mengembalikan posisi pasien ke tempat semula dan agar dia lebih nyaman lagi, dan rapikan alat yang telah digunakan. Nah, setelah itu melakukan evaluasi pada pasien apakah nyaman atau tidak, dan mencuci tangan kembali menggunakan 7 langkah. Lalu setelah selesai lakukan dokumentasi dengan pencatatan pemeriksaan atau pemasangan NGT yang telah dilakukan. Sekian
penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.